Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adli Fikrumwah dengan NPM 21170510075 dari kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang interface dan abstrak kelas untuk memenuhi tugas yang ke-11, responsif pemrograman berorientasi objek. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya mengambil codingan saya yang video sebelumnya, yaitu tentang inheritance. Yang membedakannya sini ada tambahan. Di sini ada interface-nya dengan nama view data, kemudian ada abstract kelasnya. Parent kelasnya diganti menjadi abstract. Abstract sendiri merupakan sebuah kelas yang tidak dapat diinisiasi menjadi sebuah objek dan hanya berguna untuk sebuah template untuk kelas turunannya. Lalu untuk kelas interface-nya itu merupakan sebuah abstract class, tetapi interface itu harus diimplementasikan ke dalam sebuah kelas terlebih dahulu agar dapat digunakan baik metode ataupun atributnya. Di mana interface ini atributnya itu void print, kemudian agar atribut ini dapat digunakan, maka kita cukup memanggilnya dengan implements, kemudian namanya. Kemudian untuk mengubah parent class ini menjadi abstrak, kita cukup menggunakan abstract class. Nah, di parent class ini terdapat beberapa metode dan konstruktor. Kemudian untuk metode public for per second kita beri nilai 0. Kemudian kita masuk ke child class-nya, dimana untuk mengambil sifat dari parent class-nya kita cukup menggunakan extend kemudian nama dari parent class-nya itu. Kemudian di sini static final merupakan nilai sebuah konstanta menit sama dengan 60 detik. Kemudian di sini ada plus 1 per menit dengan tipe aksesnya itu private. Dan ada konstruktor. Kemudian di sini ada konstruktor variable parameter, di mana di dalam itu ada support, ya, di mana fungsi support itu untuk mengambil nilai dari parent class-nya, mengambil sifat dari parent class-nya. Kemudian ada setter getter dan ada override, di mana metode override ini merupakan sebuah situasi di mana metode kelas turunan menimpa metode milik parent class-nya. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini ada power per second, di child class-nya ada power per second, maka kita cukup menggunakan override, maka dia akan menimpa nilai dari sebelumnya. Ini sama override, tetapi dia tidak ada di parent class-nya, tetapi dia ada di view data. Karena di awal kita sudah mengimplementasinya, jadi dia sudah print ini sudah termasuk menjadi abstract class itu sendiri. Kemudian kita print informasi hero-nya. Kemudian kita masuk ke kelas yang kedua, sama seperti yang sebelumnya. Yang membedakannya situ ini menjadi 2, yang sebelumnya itu 1. Nah, kita masuk ke kelas main-nya. Di sini untuk pemanggilan kelasnya kita buat nama parent kelasnya info hero, kemudian variable. Dan di sini seperti saya singgung di awal tadi bahwasanya abstrak itu sendiri merupakan sebuah template untuk kelas turunan. Jadi kita buat sini kelas child class-nya, dimana kita child class-nya itu hero, yang kedua itu skin. Kemudian kita beri nilai, ini nama tipe-nya, kemudian power 1, ini tipe-nya power 2. Kemudian untuk pemanggilannya saya menggunakan array, dimana kita mengambil nilai array-nya itu dari nilai parent class-nya, index hero, info hero, kemudian indeksnya kita kosong gini, baru variabelnya. Dan kita buat indeksnya itu kita buat 2, dimana 1 itu nilai dari Dota, kemudian 2 itu nilai dari Dota 2-nya. Kemudian kita menggunakan for, dimana di dalam for itu kita cukup panggil info hero-nya, variabelnya, kemudian x, dan kita panggil print. Coba kita run codingannya. Nah, info hero, tipe hero assassin, kemudian power hero per detik 5000, info skin epic, power skin per detik 1, bla bla bla. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang interface dan abstract class. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian video, mohon dikoreksi. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.